Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue pengen membuat video untuk menjawab beberapa keresahan gue tentang masalah-masalah pertanyaan ditanya kapan gue nikah, kenapa belum berumah tangga, dan sebagainya yang terkadang gue mungkin agak sedikit lelah gitu untuk gue nggak bisa menjawab pertanyaan kayak gitu tuh dalam hal yang singkat. Apalagi kalau misalnya gue ngejawabnya singkat itu kan kadang-kadang sering gitu loh dibales dengan sebuah nasihat yang sebenarnya gue emang nggak butuh gitu loh untuk dinasehatin. Karena yang pertama, untuk orang-orang bisa mengerti apa masalah gue, apa yang terjadi sama gue itu emang nggak bisa dijelasin dengan yang singkat gitu. Sementara kalau misalnya ada orang nanya basa-basi kan agak susah untuk gue ngejelasin dengan panjang. Apalagi kalau orang itu pada umumnya itu punya mindset yang udah dipatok secara umum. Sementara gue sendiri itu punya sebuah pemikiran dan pembelajaran yang ini tuh emang jarang banget diomongin secara umum. Ya terkadang kalau di dunia nyata kan ya memang gue orangnya itu introvert, jarang ngomong, dan gue lebih sering berperan sebagai pendengar. Jadi terkadang ketika ada orang nanya atau basa-basi, pacarnya mana, atau kapan nikah, atau kapan berumah tangga, misalnya gue menjawab alasan itu dengan kata-kata yang singkat, tiba-tiba ya kayak udah kadang dibalas duluan kan sama orang yang nanya, atau tiba-tiba langsung ngasih kesimpulan atau ngasih nasihat gitu, yang sebetulnya ya jujur gue emang nggak butuh. Karena yang pertama, apa yang terjadi dalam diri gue itu nggak bisa dinilai secara umum, yang harus dibedah dulu gitu latar belakangnya, tujuannya. Soalnya kalau misalnya orang emang tujuannya itu peduli sama gue dan pengen tahu banget inti dari masalah gue, itu emang gue harus bisa benar-benar menceritakan emang detail gitu, nggak bisa singkat. Nah, alasan kenapa gue juga membuat video ini karena yang pertama, gue pengen bisa untuk lebih menguatkan diri gue. Terus yang kedua, supaya gue itu nggak lupa sama alasan-alasan gue. Jadi supaya suatu saat nanti, misal gue tiba-tiba lupa atau gue bingung, ya gue nonton lagi video ini. Jadi ada beberapa banyak poin tentang kehidupan, tentang tujuan pernikahan yang selama ini gue pelajari dan gue dapet banyak aspek-aspek yang menurut gue ini sangat penting untuk bisa dibicarain. Tapi terkadang orang-orang itu nggak tahu akan hal-hal ini. Fokusnya itu terlalu menjalankan apa yang sudah dimindsetkan secara umum. Jadi kayak misalnya, lu cewek umur 25 ke atas udah harus nikah. Kalau misalnya nggak nikah, nanti gimana cara lu mencari surga? Surga lu ada di suami. Kalau sekarang sih nggak cuma cewek ya, tapi kayak cowok juga harus diwajibin untuk nikah gitu, karena udah umur-umur segini. Jadi kalau ada orang yang memang dia membujang atau menjomblo dalam waktu yang lama, itu dianggapnya aneh. Jadi poin-poin yang bakal gue jelasin ini mungkin kita juga sekalian kuliah pranikah kali ya, karena banyak banget hal-hal yang pengen gue jelasin sampai akhirnya kita bisa berada di kesimpulan kenapa gue belum nikah. Jadi poin yang pertama, gue pengen bahas tentang pengalaman. Banyak orang-orang yang tiba-tiba menasehati gue padahal gue nggak minta, itu ngomongin tentang pengalamannya dia ketika udah menikah. Kayak tiba-tiba ngomongin tentang cara menjadi istri yang baik, cara menjadi suami yang baik. Yang menurut gue tuh sebetulnya pengalamannya itu nggak bisa dijadikan patokan pembelajaran buat semua orang. Nih kalau misalnya ngomong kayak kita punya pengalaman, ya orang tua itu mungkin punya pengalaman nikah juga. Setiap orang pasti punya pengalaman. Tapi orang itu belum tentu punya pandangan. Makanya kalau misalnya masalah nasihat pernikahan, gue itu lebih sering mendengar orang yang nggak cuma punya pengalaman, tapi yang juga memiliki pandangan. Nah, kalau memiliki pandangan ini, dia bisa memandang pengalaman orang lain yang tidak sama dengan dirinya, dan bisa mengidentifikasi masalah yang spesifik yang terjadi. Nah, gue pengen kasih tahu ya, apa sih bahayanya kalau misalnya kita terlalu ngomong, gue ini berpengalaman loh, kayak gue punya pengalaman, terus kita ngomong kayak gitu tuh buat nasehatin ke orang yang kita nasehatin. Jadi bahayanya adalah pengalaman yang kita alami itu belum tentu sama persis bakal dialami oleh orang yang kita nasihati atau oleh orang lain, karena setiap orang pasti punya pengalaman itu yang berbeda. Kalian mungkin pernah gitu loh membaca kisah atau pernah ngalamin sendirilah kayak keributan antara orang tua sama anak gitu ketika sudah menikah. Kayak misalnya mertua yang terlalu ikut campur sama urusan rumah tangga menantu dan anaknya. Jadi orang tua itu kan kadang suka ngomong kayak, aku ini berpengalaman loh, jadi kamu itu harus melakukan bla 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 gitu, karena dianggapnya ini kan saya udah berpengalaman. Padahal sebetulnya pengalamannya orang tua itu belum tentu bisa diterapkan ke pernikahan anaknya gitu, karena kehidupannya pasti berbeda. Namun terkadang juga ada orang tua atau mertua gitu ya, yang dia itu tuh sulit gitu loh untuk memandang apa sih yang berbeda gitu. Sulit untuk menerima yang namanya perbedaan, karena dia tidak punya pandangan, hanya memanfaatkan pengalamannya saja.
Nah, kemudian untuk contoh yang lain tuh biasanya gue lebih sering ngalaminnya itu kan kayak teman-teman ya. Ketika ada teman-teman tuh yang merasa dia lebih berpengalaman dalam pernikahan, tiba-tiba nasehatin gue yang sebetulnya gue tuh nggak minta untuk dinasehatin, tapi tiba-tiba ngomong. Nah, masalahnya ketika dia menceritakan pengalamannya tuh ya faktornya aja beda. Ya, misalnya dia lahir dari keluarga yang seperti apa, orang tuanya gimana, itu kan beda sama gue. Tapi kadang dianya sendiri itu bersikeras untuk maunya nasehatin gitu, kayak untuk mengerti permasalahan secara spesifik tuh kayak agak susah banget. Ya menurut gue ya, kalau misalnya kita bilang mau belajar dari pengalaman, satu-satunya pengalaman yang bisa kita dapat, yang bisa kita jadikan tolak ukur sebagai panduan kehidupan itu adalah pengalaman pernikahannya Rasulullah ya, atau Nabi Muhammad. Pengalaman pernikahannya Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah itu kan dia tidak hanya memiliki pengalaman tentang pernikahan, tapi juga memiliki pandangan terhadap permasalahan-permasalahan pernikahan yang berbeda. Rasul itu kan, beliau itu sering memberikan nasihat dan juga hukum pernikahan terhadap orang-orang yang datang kepada beliau kan. Ya beliau sendiri memang nggak ngalamin masalah pernikahan yang sama, tapi bisa memberikan pandangan dan juga memberikan hukum itu sebagai solusi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bilang belajar dari pengalaman, itu tuh semuanya tuh kita belajar harusnya dari pengalamannya Rasulullah dan juga para sahabatnya. Karena itu memang udah lumayan lengkap. Dibandingkan kita harus ribet gitu loh dengerin pengalaman orang lain, pengalaman pernikahan orang lain di zaman sekarang yang mungkin mereka menjalankan pernikahan itu belum tentu berlandaskan pada yang Rasulullah ajarkan. Gue sendiri juga sampai sekarang terus mendalami ini, karena kan sahabat Rasul itu kan banyak, dan pengalaman pernikahannya itu kan juga sangat-sangat banyak. Jadi gue memang masih mendalami yang kayak gini juga gitu. Jadi menurut gue kalau kita mau menjadikan tolak ukur pengalaman itu, ya pengalaman yang paling bagus kita jadikan tolak ukur ya emang pengalamannya Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya gue lebih memilih, kalau misalnya gue dinasehatin sama orang yang udah menikah, itu gue lebih memilih dinasehatin sama orang yang nggak cuma punya pengalaman, tapi memang dia itu juga punya pandangan. Dia pasti akan ngeliat dulu sisi permasalahan kita ini kayak gimana, yang spesifik itu seperti apa gitu. Karena barangkali apa yang kita alamin itu kan tidak sama seperti yang dia alamin. Nggak asal ngejudge gitu. Dia itu nggak mau langsung ngasih kesimpulan, tapi pengen kayak cari tahu dulu gitu loh, kayak penyebabnya. Memang kita tabiatnya orang Indonesia tuh ya gitu, pasti kebanyakan kita tuh kayak ngasih kesimpulan dulu, tapi nggak mau mempelajari masalah orang tuh penyebabnya secara dalam tuh kayak gimana. Oke, sekarang yang kedua gue pengen ngomong tentang tujuan menikah. Sebetulnya dalam Islam itu kenapa sih sebetulnya kita harus menikah? Dan ternyata dalam Islam juga ada anjuran untuk tidak menikah juga sebetulnya. Tapi untuk yang anjuran tidak menikah ini memang hanya untuk orang-orang tertentu aja ya. Jadi emang nggak bisa semuanya kita sama ratain. Nah, biasanya kalau pandangan secara umum, kita itu kan selalu dikasih tahu ya, tujuan dan alasan kenapa kita menikah itu patokannya pasti selalu umur dan kodrat. Terutama ya buat cewek-cewek nih. Walaupun kita Indonesia sebetulnya juga udah merdeka, tapi pemikiran-pemikiran itu belum semuanya merdeka. Juga kan terutama perempuan kan selalu ditekankan alasan kenapa kita menikah itu ya karena umur. Dan untuk orang tua zaman dulu gitu yang udah punya pikiran kalau perempuan menikah harus karena umur, itu mindsetnya tuh udah terpatok banget, agak susah untuk diubah gitu. Karena memang kebanyakan kalau orang yang umurnya udah tua gitu, ya otaknya itu sudah mempakemkan hal-hal yang dipelajari di masa mudanya. Ketika dari masa mudanya tidak dibiasakan untuk membuka pikiran atau berpikir kritis, kayak kenapa sih harus gini, kenapa sih harus kayak gitu, itu memang di masa tuanya pasti akan menjadi orang yang sulit menerima pemikiran yang baru gitu. Jadi otaknya ini tuh sulit banget untuk mencerna. Sebetulnya memang alasannya itu ya dari awal kita terlalu banyak dididik sama budaya daripada dididik sama agama sendiri. Apa ya istilahnya tuh, kayak agama Islam tuh kayak mungkin cuma pelengkapnya budaya doang gitu kali ya. Jadi kalau misalnya kita memang mempelajari Islam lebih dalam gitu, ya ternyata masalah tujuan menikah aja tuh sebetulnya ini tuh beda sama yang diajarin secara umum, secara budaya. Jadi alasan kenapa Allah itu menciptakan hukum pernikahan bagi manusia itu sebetulnya adalah untuk supaya manusia itu bisa melampiaskan hawa nafsunya dengan cara yang benar. Jadi yang diutamakan itu adalah pelampiasan hasrat dan hawa nafsunya, bukan tentang kodrat, bukan tentang kewajiban, bukan tentang umur, tapi memang patokannya itu adalah hasrat dan hawa nafsu. Jadi kita sebagai manusia itu kan memang diberikan sama Allah itu kan fitrah untuk suka sama lawan jenis, diberikan fitrah untuk mencintai dan membutuhkan, diberikan hasrat hawa nafsu. Nah, adanya pernikahan itu supaya kita bisa melampiaskan itu dengan cara yang benar. Dan Islam itu ngajarinnya, misal kita udah punya pasangan, satu orang nih, suami atau istri kita itu cuma diperbolehkan melampiaskan hasrat kita cuma kepada pasangan kita. Makanya setelah habis nikah itu,
seseorang nggak boleh ngelirik sana ngelirik sini. Yang cuma boleh dilirik itu cuma pasangannya aja. Sekalipun di luar sana itu banyak yang lebih cantik atau yang lebih ganteng, tapi Islam itu nyuruh kamu itu cuma boleh ngelihat istri kamu aja, atau kamu cuma boleh ngelihat suami kamu aja gitu. Jadi pandangan kita tuh harus tertuju pada pasangan kita. Zaman sekarang kan masih banyak ya orang udah nikah tapi masih ngelirik-lirik gitu. Entah mungkin kayak dia merasa istrinya kurang cantik atau merasa suaminya kurang ganteng gitu. Makanya kenapa Islam itu juga menyuruh wanita itu mempercantik diri hanya di depan suami, dan suami juga memperganteng diri lah gitu di depan istrinya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang namanya hukum pernikahan, nantinya orang itu akan melampiaskan hawa nafsunya dengan cara yang tidak benar. Ya kayak misalnya emang pacaran, terus udah pacaran selingkuh, terus udah pacaran terus bosen nanti ganti lagi gitu. Ada lagi yang namanya FWB-an. Jadi Islam itu tuh udah ngasih cara yang paling benar gitu. Karena kalau di dalam pernikahan kita itu kan juga kita punya pikiran gitu kayak, oh iya gue harus nafkahin istri gue gitu, oh iya gue nanti mau punya anak nih, gue harus nafkahin gitu kan. Jadi kalau di dalam pernikahan kan kita ada pikiran-pikiran kayak gitu. Jadi kita juga melampiaskan hawa nafsunya itu gak cuma sekedar melampiasin doang gitu, tapi juga diarahkan dengan cara yang benar. Tapi terkadang hal yang salah nih, kadang-kadang diajarin sama orang-orangnya, kayak masalah nikah muda contohnya. Orang yang nikah muda itu, emang sih kita itu kan emang nggak boleh, dalam Islam kan nggak boleh pacaran, nggak boleh mendekati zina. Jadi kalau misalnya kita memang udah ada kebutuhan tentang melampiaskan hawa nafsu, itu diharuskan untuk menikah. Tapi orang itu terkadang salah pahamnya, nganggapnya kalau nikah muda itu cuma untuk melampiaskan doang, tapi lupa sama tanggung jawabnya. Nah, sebetulnya adanya tanggung jawab dalam pernikahan itu adalah untuk memberikan batasan hawa nafsu juga sama manusia itu. Kalau misalnya nggak ada kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, nanti orang itu melampiasin hawa nafsunya tuh jadi bebas dong, jadi nggak karuan. Nah, makanya Islam itu hanya menghalalkan pernikahan, tapi kalau segala jenis perzinaan atau yang di luar menikah itu memang diharamkan. Karena tujuan Islam memberikan pernikahan itu supaya orang melampiaskan hawa nafsunya dengan cara yang bertanggung jawab. Kalau misalnya nggak ada hukum pernikahan itu, orang melampiaskan hawa nafsunya bebas kan, nggak ada tanggung jawabnya, yang kayak ada cewek hamil di luar nikah lah, terus nanti sering gonta-ganti pacar lah, dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang hawa nafsu kan, pasti mungkin kalian mikir deh, gimana dengan poligami? Kenapa Islam memperbolehkan poligami? Gue mau ngasih tahu dulu ya, alasan sebetulnya kenapa Islam itu mengajarkan poligami. Mungkin yang selama ini kalian pelajari adalah tujuan poligami itu mungkin untuk melindungi janda atau menjaga para janda-janda agar dia bisa mendapatkan hak yang layak gitu. Nah, sebetulnya itu bukan tujuan poligami. Itu tuh kalau kalian mikirnya kayak gitu tuh itu salah besar. Kalau poligami dalam Islam itu sebetulnya kenapa bisa turun ayat-ayat tentang poligami itu sebetulnya adalah pembatasan. Jadi kalau zaman-zaman dulu-dulu banget, laki-laki itu kalau menikah itu pasti emang lebih dari satu perempuan. Jadi kalau zaman dulu laki-laki itu kalau misalnya kaya atau keturunan kerajaan, dia nikah istrinya itu bisa banyak, bisa puluhan sampai ratusan. Nah, kemudian Islam datang dan diturunkan ayat-ayat poligami itu untuk membatasi. Jadi kalau misalnya kalian laki-laki misal mau menikah, itu batasannya hanya boleh 4 saja. Karena kalau misalnya lebih dari 4 dikhawatirkan nanti tidak adil. Dan kalau misalnya takut, ya udah, itu baru 1. Ya mungkin kalian bertanya kenapa nggak langsung 1 aja? Ya karena memang pada saat itu, ya fenomenanya laki-laki itu menikahnya banyak itu sama banyak perempuan. Apalagi kalau misalnya yang kayak keturunan raja gitu, dia nikah ada yang ceweknya ada yang istrinya jadi permaisuri, sisanya ada yang jadi selir. Nah, dia kan memperlakukan istrinya itu kan nggak adil gitu kan, antara permaisuri dan selir. Nah, itu kan juga kadang tuh ada tingkatan-tingkatannya yang gue juga nggak terlalu paham banget lah. Jadi tujuan awal kenapa Islam ngasih poligami itu ya buat ngebatasin. Jadi kalau misalnya mau nikah sama cewek ya udah 4 aja. Ya zaman dulu tuh ya dibatasin 4 aja. Kayak banyak yang protes. Nah, apalagi kalau misalnya tiba-tiba dijadiin langsung 1 gitu, karena pada saat itu emang nggak bisa langsung berubah. Nah, hukum poligami itu memang terus berlaku sampai di zaman kita sekarang, tapi bukan berarti menjadi sebuah kewajiban. Nah, kalau misalnya kalian atau mendengar orang-orang yang selalu bilang poligami itu sunnah Nabi, orang-orang jahiliyah zaman dulu juga mereka istrinya tuh lebih dari 1, gak cuma Nabi Muhammad doang. Jadi kalian itu sebetulnya tuh ngikutin sunnahnya Rasul atau sunnahnya orang jahiliyah. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan tuh kan orang bisa berdalih, Rasulullah aja nikah poligami istrinya banyak, masa gue enggak gitu. Dalihnya itu Rasulullah, padahal yang mereka ikutin adalah orang-orang jahiliyah. Dan orang-orang jahiliyah itu kalau misalnya mereka nikah lebih dari 1, emang tujuannya itu buat hawa nafsu, bukan untuk mengayomi perempuan atau mendidik perempuan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, terus kenapa kalau cuma Rasul doang yang boleh 9, tapi yang lainnya itu dibatasin cuma 4? Karena Rasulullah itu tahu kapasitas manusia pada umumnya dan kapasitas umat-umatnya.
Sebetulnya tuh Rasulullah tuh dikasih 9 juga itu bukan dia yang mau, tapi memang atas perintahnya Allah. Nah, kalau misalnya orang lain itu kan poligami bukan atas suruhan Allah kan, bukan atas dasar perintahnya Allah. Jadi kalau misalnya emang mau nih murni dengan alasannya sendiri, ya udah dibatasinya 4 aja. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, emang takut nggak bisa berbuat adil, ya udah cukup 1 aja. Oke, terus gue mau bahas lagi ya tentang ada ulama yang memilih untuk membujang selama seumur hidupnya, dan zaman dulu itu banyak. Kalau di zaman kita sekarang itu kan anggapannya kalau orang jomblo terlalu lama, apalagi cewek gitu kan, itu anggapnya itu kayak hina banget. Tapi ternyata di dalam hukum Islam itu, orang yang membujang atau orang yang jomblo itu bisa jadi lebih mulia. Ya karena kenapa? Ya sekali lagi gue bilang, kita tuh harus memandang sesuatu permasalahan itu spesifik ya, nggak boleh diratain secara umum. Jadi dulu ada banyak ulama yang memilih untuk jomblo, tidak menikah, itu karena mereka sibuk mencari ilmu dan menulis kitab-kitab. Nah makanya kalau misalnya mereka memilih untuk menikah, mereka jadi nggak punya waktu untuk menulis kitab-kitab mereka yang panjang atau mempelajari ilmu-ilmu mereka yang sangat penting, karena harus mikirin cari nafkah atau mendidik keluarga. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, mereka itu jomblonya juga bukan jomblo karena mengejar dunia, tapi memang karena untuk mengejar ilmunya Allah. Jadi alasan orang itu mau menikah ataupun membujang itu alasannya harus karena Allah gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang hasrat dan hawa nafsunya itu ada yang sengaja dicabut gitu loh sama Allah. Jadi kayak ya udah biar kamu tuh sibuk aja gitu mencari ilmu agama. Jadi mereka itu membujang tapi hawa nafsu mereka juga udah terjaga. Beda ya sama orang-orang yang memilih untuk jomblo tapi mereka pilihannya itu untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar ilmunya Allah atau untuk mengejar kasihnya dari Allah gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah tentang hukum nikah ya, yang harus kalian tahu. Biasanya ajaran kita secara budaya, secara umum itu jarang banget ngomongin tentang hukum pernikahan. Jadi di Islam itu ada hukum pernikahan. Pernikahan itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh ataupun haram. Tapi biasanya yang diajarin sama budaya kita itu adalah hukum pernikahan adalah wajib karena umur dan juga karena kodrat. Islam itu tidak memberikan batasan kamu tuh wajib menikah di umur berapa. Semuanya itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya kalian mempelajari hukum Islam secara menyeluruh, kalian itu sebetulnya terselamatkan dari budaya. Budaya kita ini tuh yang sebetulnya menyusahkan. Hukum pernikahan itu, gue bahas wajibnya dulu ya. Kondisi dimana ketika seseorang itu menjadi wajib menikah adalah ketika seseorang ini udah memiliki yang namanya hasrat dan juga hawa nafsu, dan itu juga udah punya kebutuhan untuk itu dan susah untuk dikontrol. Jadi kayak harus dilampiaskan, tapi dilampiaskannya itu dengan cara yang benar. Dan nafsunya itu bukan cuma sekedar nafsu yang bejat atau nafsu duniawi gitu ya, tapi memang dia memiliki hawa nafsunya ini, dia harus cepat-cepat untuk melampiaskan karena ada kekhawatiran jika tidak dilampiaskan dengan cara yang benar itu bisa mendekati perzinaan dan juga dosa. Dengan catatan juga dia udah mampu di sini itu bukan dalam bentuk dia udah mapan atau udah kaya, tapi mampunya di sini adalah dia sudah mengerti tentang aspek-aspek yang terjadi dalam pernikahan itu seperti apa, dan dia udah siap menjalani rumah tangga dan juga mampu untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita ngomongin hasrat dan hawa nafsunya bukan cuma tentang seksualitas ya, tapi tentang kayak kebutuhan intimate akan pasangan, kebutuhan untuk kayak ngobrol, untuk berdiskusi, untuk kayak menjadi sistem support. Pokoknya kebutuhannya itu udah meliputi hal itu. Maka di saat itu dia kondisinya itu udah wajib untuk menikah, ya umur berapapun itu, mau dia muda atau dia tua atau ideal gitu kan. Nah kemudian kalau hukum pernikahan yang jadinya sunnah itu adalah dia yang posisinya itu dia udah mampu untuk menikah, udah punya kemampuan untuk menikah, tapi dia itu sebetulnya hawa nafsunya itu masih bisa dijaga gitu lah. Kayak ini hawa nafsu di sini tuh kayak pokoknya yang nggak selalu tentang seksualitas ya. Jadi kalau kayak misalnya gue mau nikah sekarang ya udah boleh, kayak nanti juga nggak apa-apa. Nah itu kan jadinya kan sunnah ya. Jadi biasanya kan orang-orang kayak gini tuh dia menikah tuh karena misal disuruh sama orang tuanya, tapi memang dikasih calonnya ini yang emang yang benar dan yang baik gitu. Atau memang karena dia mengenal seseorang gitu. Jadi jatuhnya tuh sunnah. Ada lagi yang makruh dan juga haram. Biasanya kalau makruh itu mungkin jatuhnya tuh yang kayak orang yang sebenarnya tuh dia belum mampu tapi pengen nikah juga karena hawa nafsu gitu. Tapi dia belum punya pengetahuan yang cukup tentang pernikahan. Kalau yang haram ini nih, biasanya itu untuk orang-orang yang dia menikah tapi dia melalaikan semua kewajibannya. Tapi kalau menurut gue sih sebetulnya yang hukum haramnya menikah itu tuh lebih kepada orang-orang yang menikah tapi tidak sesuai dengan syariat Islam gitu loh. Kayak misalnya orang nikah beda agama atau yang kayak LGBT gitu menikah. Kalau menurut gue sih sebetulnya lebih ke situ ya. Kan hukum nikah tuh ada 5 ya, tapi satu lagi gue lupa gitu. Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri lah ya. Tapi inti yang mau gue sampaikan adalah orang itu tuh sebetulnya dinilai dia kesanggupan untuk menikahnya itu bukan dari umur, bukan dari budaya.
tapi memang dilihat dari kebutuhannya. Sebetulnya harusnya ya orang tua itu mengajarkan kepada anaknya melihat dulu kebutuhan anaknya. Jadi si anak ini emang udah punya kebutuhan untuk menikah apa belum gitu. Jangan karena umur, jangan karena tetangga gua udah pada mantul, tetangga gua udah punya cucu gitu, jadinya berusaha dimampu-mampuin lah gitu. Emang sih kalau kayak orang tua zaman dulu itu agak susah untuk memahami karena sudah terpatok dengan ajaran budaya. Kebanyakan orang zaman dulu itu mikirnya pokoknya kalau nikah itu yang penting restu orang tua, itu orang tua udah ridho, udah menyetujui, udahlah gitu. Padahal sebetulnya nggak seperti itu juga. Kalau misalnya mau bilang masalah ridho ya, itu harus kedua belah pihak sebenarnya ya. Harus antara orang tua bisa ridho, anak juga bisa ridho. Karena biar gimana pun juga yang menjalani itu kan anaknya itu. Kalau misalnya di tengah jalan anaknya ini ada kenapa-kenapa gitu, itu kan Allah juga mempertanyakan tanggung jawab orang tuanya gitu kan. Kenapa kamu menyuruh dia untuk menikah karena umur, karena budaya gitu? Kenapa tidak melihat kebutuhannya dulu gitu? Ya, tapi memang kalau orang zaman dulu tuh agak susah untuk bisa mengerti hukum ini. Karena ya itu tadi, kalau misalnya udah terpatok, kalau misalnya di masa mudanya emang udah terpatok dengan ilmu, dengan hukum budaya yang dianut, itu udah tersimpan di dalam otaknya, itu udah terpakem dan termindset. Nah, untuk tiba-tiba bisa menerima ilmu baru gitu, apalagi sebetulnya tuh bisa dibilang sebenarnya bukan ilmu yang baru ya, tapi ilmu Islam yang jarang banget diajarkan dan jarang banget disampaikan. Tapi jatuhnya kan mungkin jadinya tuh ilmu yang baru itu agak susah untuk menerima karena udah terpakem. Ya, tapi buat kita nih, orang-orang yang kita ada di generasi sekarang, mumpung kita tuh memiliki otak yang tidak terpakem sama suatu budaya, sama suatu aturan budaya yang udah mendarah daging, mumpung kita itu masih punya keterbukaan pikiran, ya kitalah yang mempraktekkan di zaman sekarang. Ya apalagi, ya terutama buat kalian lah yang punya temen yang belum nikah gitu, atau kalian memandang teman kalian yang alasan kenapa belum nikahnya itu, atau ya pokoknya jangan dipatokin sama budaya gitu, tapi dilihat dari kebutuhannya. Jadi sebetulnya seorang anak itu dilihat dia kebutuhan menikahnya itu adalah dia memang udah ada kebutuhan lawan jenis, udah ada kebutuhan intimate atau kebutuhan hawa nafsu, dia itu udah besar atau belum. Sebetulnya yang terpenting yang orang itu harus tahu ya, dia bisa terjaga aja dari hawa nafsunya. Kenapa Islam itu juga mengajarkan kalau kita menikah itu jangan tunggu kayak dulu, jangan nunggu mapan dulu, tapi kalau memang kita udah ada sebuah kebutuhan itu harus dilangsungkan menikah ya, karena dosa zina itu adalah salah satu dosa yang besar. Meskipun orang itu mungkin dosanya cuma pacaran doang, tapi kalau misalnya itu kan dosanya kecil, tapi kalau ditumpuk-tumpukkan jadinya besar gitu. Ini memang panjang sih, gue pengen bisa kita tuh ngebahas tentang hal-hal yang jarang banget lah diajarin sama orang, tapi ini tuh sangat penting banget untuk kita tuh tahu. Oke, jadi balik lagi tentang alasan kita menikah dan juga tujuan kenapa kita menikah. Sebetulnya hal yang harus dipastiin dari orang tua ke anak itu, bagaimana kesiapannya dia. Pendidikan tentang pernikahan dan juga tentang hawa nafsu itu sebetulnya harus diajarin ketika si anak itu masih remaja. Jadi ketika remaja, anak itu sebetulnya tuh udah kayak harusnya tuh udah dibekalin tentang ilmu pranikah gitu. Kalau bisa pas masih SMP lah udah ada pendidikan kayak pranikahnya gitu, supaya si anak itu ketika masih remaja dia bisa belajar untuk memantaskan dirinya, untuk bisa mempersiapkan. Jadi ketika nanti dia udah mulai beranjak dewasa, udah mulai umur 20-an, udah punya bekal gitu sebetulnya kan. Ada orang yang memang umurnya udah hampir 30 tapi dia belum siap nikah, tapi kayak dipaksa-paksain harus siap gitu karena mentok umur. Nah, itu karena dia semasa remajanya tuh tidak mendapatkan pendidikan pranikah. Jadinya sampai tua dia juga bingung gitu loh, masalah ilmu pranikah itu kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang dia mungkin sampai hampir umur 30 tapi dia belum nikah-nikah juga, kita tuh jangan nanya gitu. Jangan nanya kayak kenapa kamu nggak nikah gitu. Tapi sebetulnya tuh kita tuh harus pastiin dulu pengetahuannya dia tentang ilmu pranikah ini bagaimana, terus kebutuhannya dia itu seperti apa. Ya mungkin aja sebetulnya alasan kenapa orang sampai hampir umur 30 belum nikah, bisa jadi karena dia juga udah pernah menjalin hubungan dengan seseorang tapi hampir mau nikah juga tapi trauma, akhirnya nggak jadi. Kalau misalnya memang dia orang yang tidak memiliki kebutuhan akan pasangan atau tidak memiliki kebutuhan tentang hawa nafsu gitu, kayak ya udah gitu, itu kita nggak bisa maksain gitu. Pokoknya tuh mindset yang kayak gini tuh harus kita betulin dulu ya. Gue pokoknya minta tolong lah sama kalian gitu. Misalnya nanti kita punya, gue juga sekarang tuh udah mulai berusaha untuk berubah ya gitu. Jadinya kita jangan bertanya karena umurnya dia, tapi kita tuh bertanya karena kebutuhannya dia. Oke, karena ini tuh mungkin masih panjang banget ya pembahasannya. Gue masih ada pengen ngejelasin di pembahasan selanjutnya ya tentang konsep ta'aruf, konsep rezeki, definisi hidup susah dan sebagainya. Tuh soalnya kan kayaknya masih panjang banget lah. Nanti gue bikin lagi dah videonya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.